Akhirnya round 3 kualifikasi Piala Dunia telah usai. 10 pertandingan kurang lebih 2 tahun. Indonesia ada di posisi 4 dengan 12 poin. Dan seperti biasa Jepang di posisi pertama, ada Australia posisi kedua, ketiga ada Arab Saudi. Yang walaupun kalah di pertandingan nanti malam tetap akan di peringkat 3. Ya. Arab Saudi. Nanti malam. Nanti malam lawan Kan Australia. nanti malam Australia. Jam 1:30 nanti. Walaupun kalah tetap udah muncul. Kita nggak usah prediksi. Oh enggak. Aduh. Ini kurang fokus nih. Jadi ya belum di beberapa grup lain, Korea, Jordan udah lolos, Uzbek dan Iran juga otomatis lolos. Betul. Nah, Itu table grup mereka seru banget loh. Dari tadi gue merhatiin kan. Iya. Kalau Uzbek kalah, heeh. dia ada kemungkinan nggak langsung lolos. Oh iya benar. Enggak langsung lolos Pildun. Iya kan kalau dia kalah, dia turun peringkat. Oh, lolos Dan Pildun. kan nomor 2. Kan nomor 2. Kalau Iran menang, Enggak kan dia menang head to head. Iran menang naik. Iran menang naik. Udah. Maksud lu Iran kalah kali. Kalau Iran kalah, oh iya yang Enggak itu. Satu dua udah kunci kan. Dah, kita akan kupas tuntas 10 match timnas Indonesia. Siap. 10 match yang di grup crown kita. Di grup kita. total. itu dia. Match lawan Jepang tadi yang sangat sedih, sangat menyayat hati dan juga bagaimana possibilities nanti di round 4. Oke. Agil, let's go. Let's go. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe, follow semua sosial media Grombol. Lu bakal dapetin update-update, notifikasi semuanya pokoknya, dan pasti akan ada gebrakan-gebrakan lainnya. Jangan lupa juga follow gua Bang Udo TikTok dan Instagram, ada Jerry Juliano Sport. Itu dia. Itu dia, ada juga Ihsan Hakim Garis Partner dan Betul juga sekali. Kidok Arabian. Karim Nasar. Oke, gimana nih? Oh, sebentar. Jangan nanya Bang Ole, jangan nanya Bang Basya. Ini pasti tanya nanti nih. Kenapa hostnya gua? bener. Gak ada orang Iya. sini. Lu bisa lihat aja keseruan yang lain. Ini pasti nih. Kesian. Gua nih substitusi terakhir udah. Karena sini tidak ada pengawas jadi harus gua. Oke. Nah, langsung aja kita coba sedikit general 10 pertandingan yang udah dijalani timnas. Ya, itu dari 2023 sampai 2025. Berarti yang kita bahas bukan Indonesia Jepang dulu ya? Ya, belum. Oke. Tipis aja deh, tipis Bahas grupnya dulu. dulu ya. Kayak gue tanpa harus ngecek, gue kayak hafal semua di Gua 10 juga. pertandingan. Mau apa lu? Ya. Ayo, Ayo. Coba gini deh, secara overall kita bahas overall aja. Menurut lu gimana San dari 10 pertandingan ini? Plus minus bisa dicoba diinfokan. Iya. Menurut gua ya. Pas pertandingan pertama lawan siapa, San? Arab. Skornya berapa, San? 1-1. Knowledge. Yang golin kita kira Orat Mangun ternyata Sandy Walsh. Iya. Tadi itu. Jadi 10 game ya. 10 game. Menurut gua kita melihat perkembangan yang jelas dari timnas kita, dari first match kita lawan Arab sampai tadi terakhir lawan Jepang. Kita melihat semuanya dari yang dimana kipernya awalnya bukan Paes, yang awalnya, ya kan, benar kan? Benar kan, awalnya bukan Paes dan lain-lain. Jadi kita melihat Lawan Arab udah Paes. Belum. Paes Australia. Paes Arab. Arab kan dia nembis Arab penalti. sama. Oh iya benar. penalti. Sorry saya salah. Benar loh. Iya, Paes. Ya, betul. Ya dari Paes dan lain-lain kita, iya benar menang sih. Iya, menang. Menurut gua kita kedatangan beberapa ada pemain yang baru datang dan yang udah jadi starter, yang awalnya starter jadi nggak starter. Kita ngelihat tim kita jauh lebih komplit, jauh lebih pas yang terakhir ini karena ya udah diramu dengan segala macam jadi lebih baik. Yang ada tambal sulam dan lain-lain kita dapat akhirnya ada striker. Kita akhirnya punya ada DMF murni. Menurut gue ini kita dalam 10 pertandingan terakhir kalau ada kurva kita selalu meningkat. Kita jarang turun. Paling turun dikit harus meningkat lagi. Itu menurut gua. Simple. Sampai sekarang. Hah? Sampai di akhir. Match tadi ya turun dikit. Iya, akhir turun. Tapi ya bener lah, maksudnya selalu bounce back timnas. Iya. Karena Betul. Kita mulai startnya seri 2 kali lawan Arab sama Australia. Menurut gue itu a good start. Apalagi kita kan pendatang baru juga di kualifikasi World Cup ya. Lawannya Arab sama Australia udah langganan juga. Dan Australia yang baru ngalahin kita 4-0 kan? Iya betul. Iya. 4-1. 4-0. 5-1. 5-1. Piala Asia. Yang kemarin terakhir. Bukan yang di Piala Asia. Oh, PSM 4-0. 16 besar. Iya.
Oh iya di situ maksudnya Elunya. kita datang dari situ. Menurut gua it's a very good thing. It's a very good thing. Gak ada yang expect Indonesia bakal lolos ronde 4. Ya, tapi setidaknya kita juga udah sesuai dengan target kita lolos ronde 4. Betul. Yang menurut gue ini sejauh ini kita masih on track. Walaupun hasil kita tadi lumayan mengecewakan. Yang dimana gue ngerasa ini kita apa yang mau gue ngomongin? Ini kita di tahap yang benar. Iya betul. We're on the right track. Kita di jalan yang benar lah ya. Kita di jalan yang benar. Tadi kita lawan orang yang tracknya mau juara Piala Dunia. Ya, di mana dia juga berawal dari bounce back, nanti akan gua coba kasih sedikit-sedikit. Dan kalau kita tarik juga di round 2 juga ini tadi 2023 itu dari round 2 ya. Iya. Jadi kita pernah melawan Vietnam 2 kali back to back menang. Kita lawan Irak kalah sampai hari kita menutup di lawan Filipina yang membuat kita lolos. Dan itu sebenarnya setahu gua itu adalah target PSSI lolos ke round 3. Karena belum pernah juga. Ya. Pertama kali dalam sejarah. Pertama kali juga dalam sejarah. Artinya kita simpulkan untuk 10 match ini punya progres yang baik ya. Jadi artinya semua berjalan sesuai target PSSI step by step gua rasa. Nah ini kita langsung masuk aja tanpa basa-basi ke match yang calculated loss, yes. Jelas. Tapi dengan cara seperti apa dan dengan skor seperti apa itu kayaknya tidak ada di ekspektasi para fans. Ya, Gitu. 6-0 itu bukan angka sedikit. Setengah lusin. 3 gol di babak pertama dan 3 gol di babak kedua. Ya. Gue mau coba jabarin dari beberapa interval 15 per 15 menit itu kita bener-bener nggak ada perubahan. Oh ini keren loh. Iya loh. Jangan Bahasa per interval. Ya, Iya, itu keren bahasa loh. bola. Jadi interval itu Iya, kita buat keren maksudnya keren. iya. Jadi 15 menit awal, 15 menit di 3 interval dalam satu babak. Itu tuh menentukan tempo lu. Iya. Lu bisa aja menguasai 15 menit pertama tapi 15 menit kedua lu dikuasai. Itu seperti lawan Cina. Betul. Iya. Tapi Jepang dari mentality, dari apa yang dibangun itu nggak pakai interval, total domination. 90 menit dalam 6 interval lu nggak dikasih apapun. Lu tidak dikasih chance untuk menyerang, lu tidak kasih shoots, nol. Betul. Ini gue lebih apa? Ini keren loh. Wallahi ini keren. Bener. Iya, ini maksudnya ini keren. Jarang Itu itu data ya. itu artinya kalau gua yang paling pertama nggak mau menyalahi kiper. Karena menurut gua dari 6 itu bukan salah kiper. Iya. Emang calculated goal gitu loh. Iya. Ada yang sedikit deflect, Iya. tapi ya Jepang positioning luar biasa. Gitu. Itu kalau pertama menurut gue Emil nyoba nepak pun itu poin plus parah. Iya. Yang Masih nyundul nyampe. yang dia nyoba masih sempat nyampe. Iya. Itu poin plusnya. Setuju gua. Iya loh. Iya. Itu dia bisa maksudnya ada kemungkinan itu ke save. Itu gue kayak itu gol. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Dan murni golnya dari kualitas Jepangnya juga. Iya, setuju itu. Iya. Memang Memang Bayi Kamada juga bagus banget. wah itu walaupun dia cadangan Crystal Palace ya, tapi emang ya dia bermain dengan Kualitas iya kan. Iya. Tetap dia punya kualitas sendiri. Dan itu cadangan yang masih main kan. Dan mungkin ini juga buat kita ya bahwa kita itu belum yang super banget. Iya. Gitu. Betul. Jadi bener-bener gue melihat Kita disuruh humble suruh humble. tadi, Itu menurut gua. bolong semua dia, transisinya 100% maksimal. Betul. Hampir nggak ada kesalahan passing. Bener-bener masuk area. Lu lihat gol keduanya di back heel itu kan menurut gue yang dilatih ya, dia tahu temennya mau lari kemana, yang mau di VAR 2 kali tetaplah itu tidak offset Ya. menurut gua. Tapi kalau dari Lurim pasti di belakang jadi sorotannya teman-teman ya. Ya. Di belakang, apakah ini hal yang wajar untuk sebuah kita melawan Jepang yang langganan Piala Dunia, atau justru ini banyak yang bisa kita petik nih? Apa yang bisa kita lihat? Oh ini bisa diperbaiki lagi dia tim pelatih. Oh banyak. Banyak. Coba gue mau tahu dari lu semua nih, mau dari lini tengah, dari lini serang, satu persatu boleh coba kasih lah apa gitu. Karena kita gak bisa ngelawan. Lagi-lagi tuh menurut gua problem kita selalu di line between the defender and midfielder. Ya, Itu tuh menurut Oke. gua problem banget yang nggak bisa gerak, nggak ngalir bola. nggak ngalir bolanya. Kalau bola di situ udah nggak ngalir, Udah ke depan juga lu udah nggak mungkin ke depan bola. Setuju gua. Itu yang dimana menurut gua pinternya Jepang, pressnya. Emang kan gue bilang, gue sempat bilang pas yang kita live Ya. review, gue bilang, oke, Jepang ada kemungkinan naruh second team, gue bilang. Tapi Tapi Jepang habis kalah. iya benar. Jepang habis kalah, pasti dia datang, dia nggak mau kalah 2 kali. Dia nggak mau loh. Gue juara grup nih,
gue harus nunjukin kenapa gue layak untuk juara grup. Dan kondisi main di kandang. Ya, itu dia. Pertandingan terakhir sebelum memastikan dia World Cup. Harga diri juga. Walaupun dia udah pasti World Cup ya. Iya. Iya, makanya dia nunjukin dengan starting lineup, dia mainin Kamada, mainin Endo, mainin Kubo. Walaupun kiper si Suzuki nggak main ya. Tapi kipernya kerja ya. Iya. Kipernya mengeru. Iya. Di situ yang menurut gua ini Jepang datang benar-benar mau nunjukin kenapa alasan dia itu Raja pantas Asia. Raja Asia dan dia pantas untuk lolos ke World Cup langsung. Oke, Jer, dari lu apa yang bisa kita petik faktor non teknis Jepang? Karena kita ngelihat Jepang ini membangun squad juga lama. Oke. Menurut gue tim nasional yang bisa menjalankan sistem tim pertama dan kedua itu tuh sulit. Iya. Jepang bisa melakukan itu, ya oke lu bilang di level Asia, tapi dia mampu melakukan itu loh. Gue yakin juga kalau ini tidak maksudnya secara progres sepak bolanya nggak dibenahi, dia nggak akan kayak gini dengan lapis kedua. Apalagi lapis pertama kalau kayak kita tadi itu bikin bisa jauh lebih banyak gitu loh. Digit bisa kali. Ya, Bisa. mungkin lu bisa kasih gambaran apa nih yang harus tim pelatih kita tuh bisa lihat dari Jepang gitu loh. Secara non teknis bukan taktik. Karena ini faktor non teknis banyak menurut gua. Kalau dari non teknis sendiri menurut gue kalau dari Jepang pastinya ada faktor bukan dari pelatih yang bisa kita ambil ya, tapi maksudnya dari federasi pastinya. Mereka dari liga udah settle banget, maksudnya anak-anak jelas blueprintnya. ya jelas dari blueprint mereka. Tadi udah disebut juga di live kalau 2030-an mereka ada rencana buat juara Pildun. Ya, Jadi tujuan akhir udah jelas dan mereka cara ngerancangnya juga udah jelas, maksudnya dari liga, dari sekolah juga mungkin gua nggak tahu ya, tapi mungkin sekolah juga udah dibangun. Umur. Iya, kelompok umur tuh benar-benar udah disediain buat nantinya masuk ke timnas gitu. Dan jangan kita lupain juga Subatsa. Apa nih sudah? Iya, Kenapa maksudnya salah satu role model di situ. Juga. Iya. Juga Wakabayashi. tapi itu mendunia loh benar. Iya, benar. Tachibana bersaudara. Betul. Iya kan? Mungkin jadi dorongan buat anak-anak budaya juga jadi lebih semangat. Dan Iya. sebenarnya Blue Lock. Blue Lock ya. Oke. Iya. Sama mungkin gue mau izin nambahin Bang tadi sama nambahin Bang Karim ya. Gue mau nge-highlight permainan Jepang yang berhasil ngunci Tom Hei menurut gue. Itu setuju. Yang sebenarnya Tom Hei jadi jantung serangan timnas. Jadi benar-benar nggak ada bola yang maju ke depan gitu. Itu aja sih. Itu sih kan di Prancis denger statement lu begini. Ah, itu non teknis bener banget. Gua coba tambahin juga dia punya blueprint dan federasi yang jelas. Dia nggak gonta-ganti pelatih atau dia tetap dengan pakem yang ada. Dia percaya proses. Gue sih secara umum tuh ini percaya proses nih negara. Lu nggak usah Liga 1, Liga 2 Jepang aja gila loh. Liga mahasiswanya gila. Iya, iya Betul, betul. Liga mahasiswanya pun gila. Liga mahasiswa itu gila. Jadi Gua emang setuju. dari bawah banget ke atas. Kalau dari teknis, Hasan, Ya. dari teknis kita nggak usah bicara yang secara umum misal passing. Apa yang pemain kita itu atau tim pelatih kita tuh bisa tiru agar kita bisa melawan tim-tim seperti Jepang nantinya. Ya. Karena ketika kita ingin upgrade ke level Asia itu lawan kita tuh bukan ASEAN lagi, lawan kita ini lawan kayak Jepang, kayak Iran. Ya. Liga mahasiswa Jepang itu yang nerbitin Mitoma kan? Iya, betul. Mitoma tuh dari kampus Iya. langsung Brighton kan? Iya. Betul. Ini gak main-main Nggak loh. main-main. Ini gak main-main maksudnya Iya. mereka. Dan kalau misalnya gue sebelum Iya. gue mau Jepang nih nge-produce Arsene Wenger. iya benar. Arsene Wenger nih datang dari mana? Dari Jepang. Iya. Oh iya Bang. Iya. Iya, dia tuh ngelatih Jepang dulu. Apa nama pelatih yang kalau gue lupa lagi? Ence Postecoglou. Ya, Iya Ensio. benar. Ence Postecoglou. Ini Esta finish karir di situ. Official Kobe ya. Iya. Juan Karim. Juan Mata, lo enggak maksudnya? Iya. Fernando Torres, David Villa juga. Iya, maksudnya banyak yang menurut gua ini nggak bisa dianggap remeh. Ini tim yang udah nyampe quarter final World Cup, yang udah berkali-kali lolos grup tuh menurut Ngalahin mereka. Jerman. Dua kali loh di dua World Cup. Spanyol. Di dua World Cup Kalahin Spanyol. selalu Kalahin. selalu lolos grup. Iya. Dia kalah sama Kroasia, kalah penalti. Iya. 3-1 penalti, gue ingat banget. Iya. Itu gua nonton. Kalau lawan Belgia juga kalah comeback. Kalau lawan Belgia itu Iya. arguably golden year-nya Belgia. Iya, lu ngadepin Lukaku, Hazard, De Bruyne in prime susah Iya, juga ya. dan Jadi Moiner, Meunier. Vertonghen, gol-gol yang agak masuk akal sih itu. Alderweireld. Iya, maksudnya ini bukan suatu tim yang kita bisa anggap remeh. Gue setuju di situ. Iya. Cuman
Lu jawab dulu deh kalau nggak gue bertanya. Oke, gue jawab dulu Teknis ya. ya. Teknis apa yang bisa ditiru sama Jepang. Menurut gua kita harus ada pakem sepak bola yang jelas. Kalau emang dari awal kita udah mau main bola bawah, jangan lawan Jepang lu ganti. Tadi itu bener-bener kita tuh terlalu maksa, kita mau ke depan, long ball, dan ujung-ujungnya kita kalah. Kita nggak bisa menang duel udara sama dia. Di tengah kita udah kalah, mungkin juga karena dia di tengah kalah, akhirnya dia maksa untuk long ball, tapi kan itu nggak works. Itu nggak works. Makanya gua tuh sangat pengen timnas kita, apalagi nih kita match ini kan oke lah kita kebantai. Tapi match ini kan nggak ngaruh apa-apa buat kita. Nggak ngaruh apa-apa buat kita. Jadi kita, maksud gua, lu main kayak gimana, lu main sebiasanya mungkin, gak usah lu rubah-rubah. Gue pengen lihat kalau lu lawan tim yang teknisnya bagus, bukan sekedar fisiknya bagus, lu bisa lawan. Dan lawan Jepang tuh gak kelihatan. Lu kalau lawan fisik yang bagus, oke, kita udah pernah ketemu lawan Bahrain. Kita lawan Bahrain fisiknya bagus, kita bisa menang. Lawan Cina kita bisa menang, lawan Saudi kita bisa menang. Tapi ketika dapat lawan yang udah ada pakem sepak bola yang jelas, kita main passing-passingan ke sini gini, udah template, udah baca, udah hafalan, itu kita kalah. Dan itu yang harus dibenahin sama kita, dan itu harus kita belajar sama Jepang. Menurut gue itu. Apakah parkir bis atau full defense menjadi solusi menurut lo ketika menghadapi tim seperti Jepang nextnya? Karena kita juga coba tadi build gagal karena dia punya positioning yang sangat bagus, dia marking one on one keren, zona markingnya bagus banget. Taktik defense wise yang bener-bener full taruh di belakang gitu, apakah itu salah satu pengaruh atau kita ikutin cara main dia tapi lebih battle? Karena secara fisik sih Jepang tadi ya, maksudnya kurang lebih gitu loh. Dia bukan tim yang power secara kekuatan, body, heading gitu, tapi positioning adalah hafalan. Iya, textbook. Itu textbook banget, tapi kita bener-bener tersihir dengan pergerakan, apalagi gol kedua back heel tuh menurut gua nggak ada di benak Dean James tadi tuh. Dean James menurut gua kaget itu di back heel. Dari corner passing maju ke belakang, shooting, terus beberapa gol lagi. Lu lihat gol yang terakhir. Nah, ini juga mungkin salah satu ya. Pas tadi main bola di kiri kosong, dia nggak oper dulu. Dia benar-benar memastikan pemain yang sini fokus ke dia. Bener. Itu menurut gua salah satu teknik sabar ya. Sabar tuh penting banget. Ya, mereka udah ada skemanya. Yes. Mereka udah ada skemanya, iya. Tenang bangetnya bedanya. Itu yang dia berani ngedelay passing, dia berani ngapain. Bola di flag pun tiba-tiba dapat tuh. Nah, itu makanya. 2 kali. Belum lagi dia punya sedikit skill yang Kubo lakukan tuh menurut gua keren loh. Dia tarik bola tak gitu tuh. Oh iya. Menurut gua tuh salah satu added value ya. Tapi untuk pemain gak bisa kita salahkan juga, setuju semuanya. Karena ini secara kualitas salah, gua nggak mau kayak mengkambing hitamkan. Karena kurang, ini bener-bener as a team kita kalah gitu loh. Nggak ada jadi bilang pemain jelek. Gak mungkin, karena di fight abis-abisan juga gitu. Tapi ada lah yang underperform ya. Ada pasti ada. Jangan siapa coba kalau underperform. Ayo, gua dulu apa dulu? Kalau gua Hafner tadi kan. Gua Hafner, iya, gua Hafner menurut gua. Siapa, Bang? Justin Hafner. Alasan nggak? Oh iya, alasan. Boleh. Hafner aja. Kalau menurut gua banyak banget yang gua sampai sekarang masih nggak tahu itu instruksi atau bukan, cuman berapa kali dia lepas dari posnya. Fokus utama dia adalah buat jaga line yang dimana itu harusnya tugasnya kiper. Berkali-kali dia malah fokus buat jaga line. Bukan fokus jaga pemain, bukan fokus marking pemain, bukan fokus gimana caranya ngestopin pemain kalau misalnya mau nge-shoot. Tapi tiap bola misalnya udah di kanan ada iming-iming mau di-shoot nih, dia mundur buat di sampingnya Emil. Ini mana bukannya dia nge-cover orang yang di depannya. Apalagi yang pas gol yang keberapa situasi gue lupa banget. Ya dia nggak nutup opsi passingnya. Bola mau di passing. Dia tuh bukannya dia udah stay di. Iya, dia udah langsung stay di line yang menurut gua lu kenapa kayak begini? Harusnya let the goal line clearance up to the goalkeeper. Biarin kiper yang tahu. Kapan dia harus pindah, kapan dia harus ini. Positioning kiper maksudnya lo ini kita nggak ngomongin kiper ecek-ecek juga. Ini Emil Audero salah satu kiper bagus juga loh. Bagus dari pas malah. Oh iya, makanya gue juga setuju di situ. Yang dimana udah terbukti shot stoppingnya seperti apa. Kok tugas lo adalah memudahkan Emil Audero
bola kalau bisa jangan sampai ke gawang. Iya. Bukan di saat bola ke gawang lo adalah salah satu opsi untuk nge-save. Itu tugas defense, salah satu tugas utamanya, Iya. mempersempit pemain lawan untuk Iya. opsi shooting. untuk opsi Dan memang tadi shooting. gue juga sepakat juga berapa kali dia salah satu paling gampang dilewatin dengan kombinasi triangle atau duonya Jepang gitu loh. Karena mungkin dia nggak fokus untuk kejaga pemain. Benar, itu yang gue bingung. Fokus dia bukan kejaga main, dia Dia malah pengen goal line clearance. dia ya. pengen goal line clearance. Nggak Itu yang bisa, gue bingung. iya. Kok bisa apa kalau gue nggak ngeliat ini di match kemarin. Gue ngeliat ini Nggak, di karena match Cina. kemarin juga kita nggak sebombardir ini. Oh iya. Dan juga kayak gol yang kelima tuh yang kita ditengahin di chip gitu umpan tuh menurut gua kayak what? Iya. Itu bener-bener lepas gitu loh. Itu benar-benar kayak dikasih, itu benar-benar dikasih tahu kalau kualitas lo benar-benar belum ada di situ. Iya benar. Lu jangan king-kingan dulu. Lu jangan deh. king-kingan iya. dulu, lu sabar ye gitu Iya, ya. lu kangking-kangking. Ada alasan nih kenapa gue bisa disebut King Asia nih. Ada ada. alasannya gue. Oke, dari lo kalau siapa yang ya Gua sedikit dulu di deh. luar ekspektasi lah, kalau kita bilang underperform boleh. Iya. Nggak boleh kita bilang jelek banget Iya. gak ya. Biasanya kan underperform tuh dia sering maksimal tapi sesekali dia Iya, drop. maksudnya gue pernah ngeliat dia bagus. Betul, Kemarin. sering. Pecah. Lawan Pecah. Bahrain pecah. Wallahi Pecah. one of the Iya, best. terbang-terbang Di summer yang gue dalam pernah bola. lihat. Gila itu. Gila gue anjir. Itu Dan gila. gak kartu. Iya. Iya, nggak Iya, tahu bener. dan gak kartu. Betul. Makanya gue bilang mana nih Iya, iya, Abner yang gue tahu maksudnya kan. Tapi memang mungkin kalah kualitas aja sih bisa. Iya. Oh iya, Itu bisa jadi ada juga. kemungkinan besar kalah kualitas, gue setuju. Terus Kalau gua salah satu pemain yang gua nggak pernah melihat sampai di titik ini orang emang pemain grade A, Messilgers. Gua pribadi mungkin tadi gua di live gua udah pernah nanya sama mereka. Ya, gua pengen nanya juga sama lu. Gua nggak tahu posisi apa dan gaya defender apa sih Messilgers ini sebenarnya, karena menurut gua pribadi beberapa game nih, oke, lawan Cina 30 menit, lawan tadi kita lawan siapa tadi? Jepang. Sama ada satu lagi gue lupa dia main lawan Bahrain. siapa? Bahrain ya dia main ya? Aussie main juga dia Aussie. Nggak, dia baru main 3 kali bang. Lawan Aussie. Lawan Aussie berarti Aussie ya? main ya. Akhirnya diganti Rizky Ridho. Aussie yang first match, yang Nggak, kedua yang kalah 5-1. kalah 5-1 Ya. ya, lawan itu gue belum pernah melihat ini dia pemain grade A dan bisa jadi center back bagus. Termasuk lawan Jepang tadi menurut gue useless. Menurut gue pribadi. Dan gue nggak tahu kenapa. Sebenarnya secara fakta ya. Ya. Gitu. Tapi yang harus digarisbawahi juga timnas itu punya anomali. Banyak pemain bola juga di luar sana. Lu di klubnya gila, bagus. Benar. Clarence Seedorf itu salah satu contoh pemain elit yang nggak dipakai timnas Belanda. Oke. Dia nggak dipakai. Padahal dibanding pemain lainnya dia paling bagus. Tapi somehow dia tidak cocok Ya. sama timnas. Itu sebenarnya menurut gue nature ya. Gue nggak mungkin lah Pak ET atau scouting lihat Messilgers, menurut gue nggak mungkin. Oh ya enggak. Nggak mungkin. Iya. Tapi ini emang antara suwe. Oke. Nah, suwe aja dia. Atau emang belum dapat Emang nggak chemistry? cocok. Emang belum cocok. Iya. Gitu loh. Lu kalau tarik ada pemain juga yang di klub biasa aja di negara bagus tuh Podolski. Podolski itu di klub ya so-so aja. Bukan pemain top, Tapi di jarang main di Jerman level tertinggi, paling di Munchen sama Arsenal. Tapi di Jerman Tapi di Jerman gila-gilaan, mewah. Mungkin Ochoa, Ochoa ya. iya kan? Ochoa salah satu kiper pertama setahu gue yang kebobolan 1000 gol. Di klub. Iya. Terus seriusan lu, bayang lu. Tapi 1000 di gol. Pilsen. Tapi di Meksiko. Iya. Ngaco gak? Jadi Keylor Navas bisa jadi salah satu contohnya. Enggak, Oh, Pasti iya, Madrid iya. jago. Karena bagus. Madrid Kita jago. turnamen aja kali ya. kiper turnamen yes, gue Turnamen, setuju. ya. Emi Martinez gitu. Jadi emang lebih ke sampai 3 match ini ya gue melihat Messilgers ya. Itu useless iya, tapi bukan dia Jelek. Iya. gitu. Dan ada mungkin juga kalau lu- ini akan lebih baik tuh tidak cocok gitu. Belum cocok karena nggak tahu ya chemistry, gue nggak tahu gimana dia sama teman-teman yang lain, itu kita nggak tahu ya. Gitu gimana dengan Izes Gue dia tau dia mana Nadeo asik deh. Sama Arhan juga asik tuh Sama kemarin. Arhan tuh. juga asik. Iya. Bara-bara beri-beri. Iya. Wah itu kan maksudnya kita tahu. Menurut gue juga ada tipe pemain yang emang nggak bisa kalau lu nature-nya lu cover 4 back ditaruh 3 tuh nggak Iya, bisa. ada. Kayak Delik. Iya. Iya maksudnya satu contoh aja. Walaupun gua mau narik maksudnya itu. Iya. Contohnya kayak Barzag apa namanya? Acerbi. Iya. Itu 3 back dia ngebosin. Nggak bisa dia 4 back. Kalau 4 back nggak bisa dia. Back-back Italia itu
rata-rata susah kalau 4 back. Iya. Gue mau nambel dikit buat Miss Hilgers. Menurut gue kayaknya dia masih bingung buat sistem permainan gitu. Iya. Ya, maksudnya Iya. kita nggak bisa lihat dia jadi back yang bener-bener buat jaga lini belakang atau buat sistem yang buat ball playing, buat Iya, bantu iya, penyerangan iya. juga. Ah, Karena gua setuju. waktu lawan Bahrain ya debutnya ya. Iya. Gue inget dia bener-bener maju sampai ke depan buat bantu bangun. Oh, masa golin gak sih dia? Enggak. Yang golin itu apa? Lawan Cina dia debut. Debut ya? Debut lawan Cina. Iya, lawan Cina tuh menurut gue seinget gue ya. Oh, bukan Messi Hilgers, Orat Mangun, tapi yang Lawan Cina, mantulan. iya, lawan Cina. Yang mantulnya Hilgers. Bener nggak? Benar. Iya, itu karena maju yang mungkin lawan ya. Bahrain. Iya, Iya. benar. Iya, bener. bener-bener Yang lawan Bahrain. Arab. Enggak, Arab kan. Bahrain bener. Bahrain yang kita Yang dua sama. yang mantul itu kan ya mungkin maju itu yang lo bilang tadi. Dia ya. bener-bener bantu serangan tapi Dia maksudnya dari corner di sih. match ini kelihatan bener-bener bingung bang. Iya. Jadi sub dia nggak sih pas lawan Bahrain? Enggak Bahrain main dia. Yang dia cedera menit ke-30 tuh lawan apa? Cina. Iya. Lawan Cina iya. Iya nggak, lawan Bahrain dia bukan starting setahu gue. Bukan ya? Seingat gue. Gua lupa. Lanjut, gue sambil Iya. lihat ya. Lanjut. Lanjut dulu aja. Menurut gue tuh Miss Hilgers masih bingung maksudnya dia perannya di tim buat apa, dan di match tadi menurut gue rada kelihatan dia mau maju salah, mau mundur salah karena nggak ada back yang bisa motong aliran penyerangan dari Jepang. Iya. Gitu. Jadi menurut gua oke, Miss Hilgers underperform. Kita tahu performa di klubnya bagus, Ya. tapi menurut gua dia lebih ke arah mungkin belum cocok sama sistem Starting. timnas aja. Ya. Karena potensi dia benar-benar belum keluar di timnas. Gue setuju kalau potensinya gue setuju tapi di timnasnya belum kelihatan. Iya, jadi menurut gua bukan salah dia juga kalau dia nggak perform di timnas. Ya tinggal solusinya gampang nggak dimainin karena Iya. tadi Iya. Bang Guno bilang banyak pemain yang nggak cocok di timnas di klub aja jago, kayak ya banyak lah pemain Brazil sekarang. Vini. Ini Gitu-gitu. 40 pertandingan di Brazil cuma 6 gol. Nah itu. Oke. Jadi nggak bisa kita salin juga, mungkin itu memang natural. Rodrigo juga sama 6 gol, Iya. 33 pertandingan. Mungkin itu emang dari alam aja nature-nya emang Iya, kayak gitu. tapi emang Banyak iya. kasus pemain kayak gitu loh. Jadi emang ya Even Nggak. pelatih pun kan banyak juga pelatih, ada pelatih yang spesialis liga, ada pelatih yang spesialis Kompetisi. buat kompetisi. yes. Unai Emery, Ya, UEL, UEL. ya UEL dia waktu itu sempat jadi rajanya itu. Ya. Iya, siapa lagi? Ancelotti. Jadi emang jadi ya udah kayak kalau gue lihat sih kalau emang lama-lama nggak cocok, solusi gampang. Nah, Ya mainin yang cocok, selesai. Iya, Ini kan ini proses apa ya, semua ini proses ya. Seleksi Eh, alam ini timnasnya seleksi alam. Seleksi alam itu ya udah, bukan berarti Messi Hilgersnya nggak jangan dibilang nggak niat lah, inilah gitu. Nah ini kita ngasih pesan juga ke netizen. Iya, jangan jangan. offline berlebihan karena Nggak ada. dia Kalian udah kalian mau bisa masuk ngelihat timnas banyak gitu. pemain di Eropa bagus di klub tuh nggak cocok di timnas tuh banyak. Ya tapi jangan framing gue bilang Hilgers Iya, gak iya, niat enggak. ya. Iya, sama tapi setuju. juga enggak. Ya, Karena tadi juga Gue bilang nih 3 match dia useless ya udah. Kita ngasih kritik aja. tapi Iya. tadi juga terbukti beberapa gol juga di arah dia gitu loh. Iya. Iya. Nggak pernah salah. Jadi ya itu menambah fakta lagi. Iya. Nah, kalau dari lini serang apakah bisa dibilang Nggak ada tidak nggak ada yang bisa berbuat atau harusnya bisa, karena gua ngelihat 3 front three ya, dari yang mungkin Beckham terlalu muda lah gitu. Dia kelihatan banget tadi kayak apa? shaky. Agak Nervous. grogi ya, nervous gitu. Oleh Romani yang cuma stay di belakang, di depan, mundur, ya udah cuman gitu. Atau memang kita ya nggak ada ruang, nggak ada. Even direct pun kita mau coba adu sprint juga kita nggak dapat kesempatan Ya, itu. menurut gua nggak ada kesempatan untuk pemain depan sih. Babak pertama bola nggak ke final third. Enggak, Iya. betul setuju gua. Iya, babak Gila. pertama. Iya. Bola nggak ke final third tuh, gue udah mikir, wah ngaco nih gue bilang nih. Bola sedikit lumayan maju ketika Kambuaya masuk. Yep, Iya. betul. Ada ya Kombinasi berapa sama kali. Marceng tuh kan. Kakariki. Iya. Kambuaya masuk. Pas Kakariki Kambuaya, Dia dan berani, Marcelino dia masuk. berani nge-press, dia berani ngambil dan lain-lain. Tapi sebelum Kambuaya masuk nggak ada sama sekali kayak gitu. Dan Oleh setiap dapat bola juga bola-bola nggak enak mulu. Iya. Dia Iya. kan fisik dia kan bukan fisik striker yang tinggi ya. Iya. Jadi dapat bola-bola atas kan juga nyiksa buat Iya. dia juga. Gitu. Yang gue bingung, gue bukan maksud mau ngeritik taktik, cuman gue bingung. Lo kondisi lo sadar, lo nih buat ngambil bola-bola susah tuh repot, bola-bola atas, bola-bola mesti lambung. Ya. Lo buat mau nyoba duel sama Jepang nih repot, dimana individual mereka ini bagus-bagus. Setuju. Lo kenapa nggak mencoba untuk bermain pendek? Gue bilang walaupun emang Jepang yang ngepresnya gokil ya, Gila sampai ke kiper. cuman di saat lu sadar, nih gue ke depan benar-benar nggak bisa, udah mau nggak mau main pendek lu. Iya, tapi pada umpan bismillah. Iya, triangle-nya mana? Kenapa nggak nyoba triangle? Maksudnya kan paling make sense. Iya. Paling make sense kayak begitu kan? Itu gue nggak ngeliat sama sekali.
Setuju gua. Itu yang gue bingung. Atau mungkin dari segi mental udah kena duluan. Bisa. Bisa jadi antara mental kalau enggak ya udah deh. Iya, dia gue udah round 4 lah. Udah round four, emang kita juga ngelihat match ini ya udah deh. Iya. Cuman di satu sisi yang gue takutin, kita ketemu tim, emang sejauh ini kita ketemu tim-tim yang di atas kita rata-rata. Ya. Tapi semuanya malah. Cuma kan di atas dikit. Iya. Yang gue takut ntar kita emang ketemu sama tim yang di atasnya ini, itu jadi kayak gini. Kita langsung aja masuk ke round 4. Boleh. Ya, Boleh. pas banget. Banyak yang bilang juga bahwa ini adalah match uji coba buat pemain-pemain apakah siapa yang layak tampil sebagai starting. Dia membuktikan dirinya dia lebih baik mungkin di posisinya walaupun hasil berkata lain. Ya. Kita masih punya waktu 4 bulan. Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan untuk preparation. Tapi Dan nanti di preparation September gimana? itu ada friendly match. Kuwait Hanya lawan di September. Libanon. Hanya di September. Iya, karena kan Hanya di September. jeda internasional September. Oke. Itu lawan Kuwait dan Libanon, cuman tempatnya katanya di Indonesia, katanya. Cuman kalau gue sih berharap di luar. Iya benar sih. Biar Persiapan. mentalnya. Biar Persiapan. biasa buat main di luar. Iya, karena kita Round 4 nggak di sini kan? kendala kita itu sering main di luar itu agak Ya karena kondisi keteteran. cuaca dan lain-lain. Dan supporter menurut iya. gua Terkadang bangun mental juga. itu gokil loh supporter buat ngebangunnya pemain ke-12. Yes, betul. Pemain ke-12 kita supporter itu menurut gua bener-bener valid loh itu loh. Setuju gua. Nah, kita beranjak ke round 4. Ini ada 5 lawan kita Kemungkinan yang dibikin dalam 2 grup. Ya. Yang pertama, kalau Arab Saudi kita nggak mungkin ya. Kita nggak mungkin ketemu Arab Saudi. Karena udah di satu grup di Betul, sini. karena ada satu grup di situ. Oke. Kita berarti potensial itu ketemu si antara Qatar, UAE, Berat itu. Oman atau Palestina. Oman atau Palestina lagi bersaing malam ini ya. Ya. Kita sambil lihat standingnya. Oke. UAE Qatar udah pasti. Calonan kita UAE Qatar, Irak, Mimpi Oman atau Palestina. Itu 4 calon lawan kita. Siapapun itu, info terakhir mainnya di sana Timur Tengah. iya kan? Yes, kita Asia Tenggara sendiri. Kita kalau by default 11 lawan 11 ada peluang. Cuman lawan Iya, itu Itu dia. gua nggak tahu kenapa nggak diadain di tengah. di sisi netral. Iya kan? Netral. Cina nawarin, Iya, Indonesia nawarin. nawarin. Cina kan cuma nggak lolos kan? Iya. Iya, Indonesia nawarin, ditolak. Apa gua nggak tahu apa regulasinya itu memang harus tim-tim yang bermain di situ Kayaknya. untuk mengajukan tuan rumah. Ya. Cuman anyway, kita punya 2 match penentu. harus menang. Kalau mau lolos harus menang wajib. Ini kalau lolos kita harus peringkat 2 berarti. Enggak 1. Harus peringkat 1. Enggak bukan. Ke round 5 enggak ada lagi ya? Ini udah Ada, dengerin dulu. Oke. Jadi kalau peringkat 1 dari 2 grup tersebut itu akan otomatis. Oke. Peringkat 2 akan ada round 5 lagi nih. Lawannya Lawannya Konkakaf ya, Perwakilan Afrika gitu-gitulah Iya, campur lah. berat. Jadi bener-bener Afcon. Wallahi berat. Ya, Iya. itu menurut gua lebih berat dari round 4. Iya, Kita pernah berat. mengalami itu di Olimpiade. Guinea. Kalau kalian ingat, iya, benar. ya. Guinea. Siapa nama gue ini ya? Siapa sih? Lu juga baru dengar mungkin negara itu. Gue tahu sebutannya Ginapik tuh. Ginapik. Iya. Ya. Karena itu Guinea-Bissau satu, itu sangat melelahkan. Oh, perjalanan jauh ya. Iya, lu tambah lagi nih. Fisik, mental, Iya, pertaruhan. Ya fisiknya udah nggak ngotak lah kalau itu. Iya. Dan lu gak lolos nyeseknya gila sih lu. Udah melatih taruh 2, 3, 4, 5 Enggak lolos. gak lolos. Benar-benar di nyawa terakhir gitu kan. Kalau dari gua di September ini adalah ajang yang paling pas untuk membuat 2 pertandingan di round 4 itu menjadi sangat krusial. Yaitu yang pertama, tidak coba-coba ganti formasi ketika sudah Iya, vakum. betul pasti. Jadi misalnya 2 TC gitu tuh, mayoritas mainin pemain yang akan inti nanti di round 4. Iya. Karena kita TC atau sparring lawan tim luar itu untuk selain menguji kekuatan kita, tapi mempersiapkan tim inti tersebut. Betul. Gue mau nanya ke lu, selain itu apa yang bisa kita persiapkan? Apakah menambah pemain itu menjadi opsi? Sampai di friendly ntar. Iya, Sampai sampai di mau September round 4, ntar. sampai apa? Apakah stop dulu nih Menurut gua sampai di September make sense untuk menambah? untuk menambah. Setuju. Sampai di September ya. Ya. Sebelum friendly. Menurut gua pas udah sebelum friendly emang ada pemain 1-2 mungkin udah habis itu selesai. Jangan ada lagi yang masuk
Jangan sampai pokoknya sebelum itu friendly, pokoknya pas friendly stop. Jangan ada yang masuk dulu. Pemain-pemain dan rumor pun harus hilang dulu. Biar fokus ya. Iya, harus fokus. Dan lo kalau jadi pemain dan lo tahu ada kemungkinan besar ancaman diganti gitu. Iya, misalnya tiba-tiba ada striker nih, Regen Ronaldo gitu kan. Iya kan? Iya, maksudnya ada winger nih, Messi gitu. Messi mau main di Indo nih pas umurnya 24 lagi tiba-tiba Messi-nya kan. Iya kan? Lo kondisi lo jadi Marcelino kan lo kayak waduh, tersaing. Di satu sisi sih emang lo jadi semangat mungkin Tapi bisa jadi down juga. Di satu sisi kayak lo jadi wah ini gimana nih? Iya. Koper gue nggak boleh salah. Gocek gue harus on point, gue harus golin. Betul. Jadi under pressure lah. Jadinya ada pressure dan lo jadinya nggak fokus bermain untuk tim, tapi lo bermain untuk diri lo. Itu yang dimana gue nggak mau sampai itu terjadi. Kalau misalnya sampai sebelum friendly, chemistry jadi tidak ada. Yang terbukti, menurut gue yang paling terbukti adalah oleh Romeni kan. Tapi itu kan salah satu kasus doang. Iya. Dari sejauh ini nggak ada yang pilih Messi juga deh. Iya, maksudnya udah jangan lo tambah-tambahin lagi. Udah ya, saya pulang ya. Ya. Allah. Nggak benerin bangku. Ya udahlah ya lanjut. Oke, chemistry itu pasti faktor. Stop aja gini Gil. Oke, chemistry itu adalah pasti paling penting, apalagi untuk tim kolektif kayak kita. Ya. Yang jadi masalah adalah apakah pemain-pemain ini yang punya kesempatan masuk atau yang sekarang nih yang 30 nama ini nih. Ya. Apakah mereka harus tetap berjuang sampai September, sampai Oktober? Yang gue takutin tuh mereka kayak mikir, gue kepake lagi nggak ya? Gue tuh pengen tim ini 30-30-nya mau itu yang masuk DSP atau nggak DSP tuh tetap kompak. Jadi chemistry itu bukan di lapangan aja. Gue malah justru kalau pengen nih 30-30 ini tetap sampai round 4 kalau gue. Nggak ada masuk, nggak ada keluar. Nih 30 yang sekarang ada nih tetap. Bisa jadi juga. juga. Jadi benar-benar Bisa juga. gunain amunisi yang ada aja. Yang ada persiapin mati-matian di round 4. Nah, di round 4 ini apa menurut lu yang secara taktikal kita masuk? Karena lawan kita bisa bilang secara Bahrain, setara sama Bahrain. Nggak jauh beda lah. UAE, Arab Saudi. Kita nggak ketemu Arab. UAE, Oman, Qatar tuh nggak jauh menurut gua sama Bahrain ya. Bukan levelnya Jepang, bukan levelnya Uzbek, bukan levelnya Iran, Australia. bukan Australia. Setuju? Ya. Setuju. Oke. Kecuali Qatar, menurut gue emang Qatar paling deket sama Bahrain. Kalau itu dia 3 penalti. Itu 3 penalti di final Piala Asia. Kartu. Ya, oke, di luar non teknis, apa yang menurut lu strategi yang bisa kita keluarkan? Ini 2 pertandingan mati-matian. Jadi mau pragmatis mau apa? All out. Kalau Get it. gua pribadi kita main pragmatis aja. Setuju. Kita main pragmatis, kita main kayak lawan Arab kita 2-0. Itu dia. Ya, kita main kayak lawan. Kita sabar aja nunggu counter. Fokus di defensifnya. Fokus di defensifnya, kita buat kayak lawan Arab, main 5 back segaris, asikan tuh mainnya, terus kayak counter, ngambil kesalahan orang, apalagi kita udah punya striker oleh Romeni kan, waktu lawan Bahrain juga udah dibuktiin sendiri. Jadi ya kalau gue pribadi nggak usah sosok main cantik, nggak usah sosok main position kita harus total dominasi, nggak usah, kita main pragmatis aja. Gue setuju bang, karena menurut gue kita udah terbukti lawan Saudi Arabia, negara Middle East yang hampir selevel semua, tadi udah dibilang. Dengan cara kita main pragmatis, ya udah terbukti kita main fisik aja. Aduh, fisik tuh lawan negara yang memang terkenal fisiknya kuat, Masih bisa kita bisa menang banget. Iya. Daripada ya kita tadi bisa lihat lawan Jepang, lawan negara yang sistematis, ya udah pasti kalah lah gitu lah. Bahasa kasarnya dan ya. individualnya juga, Iya. mereka keren banget. Bahasa kasarnya gitu. Makanya menurut gua ya udah kita pakemin satu playstyle yang lebih ngadelin fisik. Jadi lebih pragmatis aja mainnya. Betul. Oke, itu masuk akal. Walaupun sebenarnya kalau di turnamen ya apapun lu lakukan untuk menang. Itu dia. 3 poin penting. Betul. Nggak peduli karena kita jarak 2 match, kecuali kita jarak 10 match. Cuman ini mungkin sebagai penutup kali ya. Ya. Apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan jika memang kita tidak lolos di round 4? Kalau Gimana maksudnya? kita ketika in case kita tidak lolos. Oke. Tapi kita ronde 5. Ini bakal mematahkan banyak harapan orang, impian orang
Walaupun dari sisi gua adalah realistis, kita tetap harus realistis. Kita nggak bisa terlalu cepat early untuk masuk Piala Dunia. Gitu. Jadi apa who next ketika di Oktober kita memang nggak lolos, mau itu pahitnya kita nggak lolos round 5. Gua pahitnya. singkat banget nih. Gua singkat aja ya. Kayak menurut gua kalau emang kita nggak lolos, benar kita ya udah kita sadar diri. Proyek sepak bola yang dibangun kita ini proyek yang baru dan apa yang kita petik juga nggak akan cepet. Jadi kalau emang kita belum ada rezeki untuk 2026, mudah-mudahan 2030. Ya kan. Jadi ya udah kita sadar diri aja, kita realistis. Kalau emang ya memang Piala Dunia belum untuk kita di 2026, tapi ya hati gue sih pengennya kita 2026 karena udah selangkah lagi, dikit lagi nih. Betul. Dikit. Ini mungkin seumur hidup sejuta rakyat Indonesia ini paling dekat sama Piala Dunia. Setuju. Betul. Iya. Di satu sisi menurut gua mau ntar misalnya nggak lolos ronde 4 pun gua bakal tetap bukan seneng nggak lolos sih, cuman ini kita pertama kali ronde 4 loh. Kita misalnya pertama kali nyampe ke titik ini nggak gampang. Dan menurut gua kita harus nikmatin, kita harus ambil euforianya. Dan kalau emang misalnya kita nggak lolos di 2026 ini, ya masih banyak kok yang bisa kita lakuin. Kita Masih ada Asia. Piala Asia 2027. masih ada Piala Asia, masih ada Piala Asia. SEA Games atau masih ada SEA Games, masih ada AFF. AFF, masih terlalu banyak yang bisa kita peroleh di sini. Setuju gua. Yang menurut gua ini nih World Cup ini nih jatuhnya nih kita kayak dikasih oke deh, lo coba nih. Dapat oke, nggak dapat oke. Dapat syukur enggak? Dapat syukur nggak dapat ya udah. Bukan berarti habis itu kita bakal berkecil hati, kita jadi nggak mau nonton timnas. Dan kalau emang andai kata kita nggak lolos, jangan usalahin pelatih atau Nah, gue itu masuk ke dia. situ tuh, tapi Jerry kayak mau ngomong nih Jerry nih. Toh ini juga sorry gue terakhir. Toh ini nih kita udah ngerasain berkali-kali timnas kalah, timnas menang. Kalau emang lu beneran demen sama timnas, demen nonton, ini bukan pertama kali kita gugur, bukan pertama kali ini. Tapi gimana caranya tetap kita stay sama timnas. Kita ngeliat progresnya. Yang dimana sekarang progresnya sejauh ini adalah progres terbaik timnas. Bukan berarti ini suatu hal yang bakal kita sesalin ntar. Kenapa kita nggak lolos waktu itu? Terus sabar, ada proyeknya, tenang. Iya, menurut gua ya tadi dibilang kita bukan cuma ronde 4 pertama di dalam sejarah timnas, tapi ronde 3 juga kan. Pertama. Maksudnya menurut gua tuh kalau ada fans timnas yang ngomong kayak, "Oh iya gua ngefans, gua kecewa banget timnas enggak masuk." Maksudnya itu kayak istilahnya lu minta dikasih jantung mintanya hati. Iya betul. Setuju. Terbalik. Dikasih hati minta jantung. Dikasih hati minta semangka. Pokoknya kalau emang nggak lolos nanti di ronde keempat, ya menurut gua ya udah cepat-cepat berbenah. Mungkin federasi bisa lebih fokus ngebina pemain lokal atau mungkin datangin pemain naturalisasi lagi. Jadi nggak perlu ada yang disedihin berlebihan gitu. Karena ini udah gila, cukup jauh gila, banget. Bos. Kita udah menang melawan Bahrain, Arab, Aussie seri sekali kalah Aussie seri, seri itu Cina gokil. menang. Terus lu dulu kalau lu bayangin dulu kita untuk Gila. kualifikasi kita kalah lawan Malaysia. lawan Malaysia itu kalah. Itu beratnya minta. Itu 2021 loh lawan Kalau nggak salah Oh iya? Simon Iya, kalah lawan Malaysia. Maksudnya terakhir kalah lawan Malaysia 2021 kan? Enggak dong. Kita sempat kalah lawan Malaysia dulu. Bukan, maksudnya ini yang gue yang untuk kualifikasi Piala Oh Dunia. iya. Oh yang 6 kali kalah itu. Kalau nggak salah kita kalah 2018. 2015 itu pelatih Simon McNamee. 2018 6 kali kalah. 6 kali kalah itu berat. Berat itu. By the way, Malaysia siap-siap ya U23. Jadi ya, tadi yang soal kalau emang nggak lolos jangan sampai salahin pelatih dan federasi. Gimana? Ya udahlah cukuplah buzzer untuk ini kita sebelum tutup ya. Bersatulah udah menurut gua is wasting time, bullshit lah, menyalahkan flashback coba ini nggak akan ada artinya, nggak akan. Menurut gua kita harus ya maksudnya respect Respect yang sebelumnya udah nggak ada masalah. Ini jelas ada bangunnya dia. Iya, Ini ada pasti. Banyak jasanya. Banget. Kita sebut aja Coach Sintayong banyak jasanya. Sangat banyak sekali jasa Sintayong. Tapi nggak usah membandingkan Sintayong dan Kluivert. Udah cukup. Sintayong sudah memasukkan kita sampai ronde 3. Ronde 3. Kluivert lulusin kita sampai ronde 4. Udah selesai. Dan dua-duanya oke. Jadi Dan dua-duanya pemain terbaik buat timnas. iya. Jadi menurut gua banyak proyek yang jauh lebih besar untuk kita 2030 Piala Asia atau apapun infrastruktur untuk sepak bola kita tuh jauh lebih penting
Dan melihat match Jepang tadi, lawan Jepang tadi, gue berharap banget apa yang dia salurkan federasi itu bisa kita tiru secepat mungkin. Karena itu yang membuat kita akan tumbuh besar, tumbuh berkembang. Kita konsisten di level Asia, masuk Piala Dunia. Kita dilihat sama orang Eropa, kita dilihat sama dunia bahwa Indonesia nih dengan penduduk yang banyak bisa masuk Piala Dunia atau bisa berprestasi. Betul. Itu aja sih dari kita. Thank you Ihsan, Karim, Jerry, buat semuanya. Jangan lupa follow semua akun Grombol sosial media, TikTok, Telegram. YouTube, Telegram, join, ada komunitas kita juga suka ngobrol. Buat akun-akun kita juga kalian bisa follow. Buat fans masing-masing, fans Chelsea, fans MU, Milan, Liverpool, City atau apalah. Gitu pokoknya. Sekali lagi pesan dari gua. Untuk timnas semua bersatu, nggak ada perpecahan, supaya kita konsisten. Semua industri yang ada, semua industri bola bisa kecipratan, penonton, mau komentator, mau Grombol media itu, Amin itu. jadi positif semua. Amin. Oke, thank you. Let's go.